Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, menutup apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Amanap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2024, Ana Bobi Abu Khalid seperti biasanya membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhallahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan mendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulang di nomor 081259521312. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami baik di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk menitipkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Bagi Anda yang menyaksikan melalui aplikasi Anda di HP Anda, di Android Anda, silakan juga untuk menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 081259521312, atau yang ada di layar kaca Anda di nomor 081259521312. Baik, kita akan mulai untuk membacakan pertanyaan pertama yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Kita mulai saja. Baik, pertanyaan pertama dari Umusilan di Garut. Beliau bertanya, Bismillah, afwan Ustadz izin bertanya, apakah suami yang mengaku perjaka kepada wanita lain akan otomatis jatuh talak terhadap istrinya? Syukron barakallahu fikum, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Al-Furqan TV, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang pertanyaan yang pertama tadi, apakah jika seorang suami ngaku perjaka kepada siapa tadi? Kepada wanita orang lain. Ya. Apakah otomatis jatuh talaknya?
Lafaz-lafaz semacam itu dalam fikih pernikahan itu bisa dimasukkan ke dalam tolak dengan lafaz kinayah. Jadi talak tapi pakai lafaz kinayah, karena orang menceraikan istrinya, seorang suami menceraikan istrinya itu ada dua ungkapan. Yang pertama lafaz sharih, ungkapan yang tegas, maknanya adalah kalimat itu tidak ada kemungkinan makna kecuali pisah suami istri. Contoh ya cerai, tolak gitu, talak gitu, pegat istilahnya orang Jawa gitu. Itu tidak mungkin dimaknai kecuali itu. Apabila ini, maka yani berlakulah sabda Rasulullah SAW, salasun jidduhun najid wa hasiluhun najid. Ada 3 perkara, dibuat sungguhan dadi ini sungguhan, dibuat mainan dadi ini sungguhan. Salah satunya adalah tentang tolak. Jadi kalau seorang suami mengatakan kamu saya cerai, yani kamu saya talak, begitu ya, lafaz-lafaz semacam itu, maka jatuh talak meskipun tidak ada niatan untuk mentalak. Adapun yang kedua, lafaz-lafaz yang lain, ini kita sudahi sampai di sini saja. Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Tidak ada gunanya kita lanjutkan kehidupan kita. Lafaz-lafaz yang semisal itu, maka itu namanya lafaz kinayah. Dan itu hukumnya tergantung kepada niat suami saat ngomong lafaz itu. Niat suami saat ngomong begitu. Apabila suami niat saat ngomong begitu niat cerai, maka jatuh cerai. Apabila tidak ada niatan cerai, maka tidak ada jatuh cerai. Dan ini urusan seorang suami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena urusan niat. Jadi urusannya adalah antara Anda wahai sang suami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz tadi, lafaz yang ditanyakan tadi, kalau dia ngomong ngaku sebagai seorang yang berjaka kepada wanita yang lain, maka kalau memang bisa dimasukkan ke dalam fikih perceraian, maka masuknya dalam lafaz kinayah, tergantung niatnya sang suami. Tatkala dia ngomong semacam itu, apakah itu maknanya dia meniatkan pisah dengan suami atau dengan istrinya ataukah tidak. Meskipun yang lahir bagi anak, seorang suami ngomong itu sama sekali tidak menginginkan jadi pisah dengan istrinya yang pertama, hanya dia kepingin untuk diterima oleh calon istrinya yang kedua, meskipun sambil nipu-nipu dikit gitu ya, sambil nipu itu kepinginnya itu. Adapun niat itu dosa di titik itu, ya dia dosa, dia bohong. Tapi untuk fikih perceraiannya, maka yang lahir tidak jatuh jadi cerai dalam kalimat itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tadi mencukupi dari pertanyaan dari Ummu Silan dari Garut. Baik, kami akan melanjutkan kembali Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang kedua yang masuk di redaksi kami Ustaz. Dari pertanyaan dari Ummu Salman di Banten Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apakah suami yang berniat menceraikan istrinya di dalam hati tapi tidak sampai terucap, apakah itu bisa disebut dengan talak yang sah atau bagaimana ya Ustaz ya? Mohon penjelasannya Ustaz. Para ikhwan sekalian, pertanyaan tadi kaidahnya adalah sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Innallaha tajawaza li ummati fima haddathat bihil anfus hatta ta'mal au tatakallam. Allah itu mengampuni umatku selagi itu masih kerentek dalam jiwa, itu selagi masih omongan dalam jiwa. Malam ta'mal au tatakallam, selagi belum dilontarkan, belum diomongkan atau dikerjakan. Jadi intinya para sahabat sekalian, fikih pernikahan, fikih perceraian itu fikih lafaz, bukan fikih niat. Jadi kalau ada orang itu niat dalam hati, meskipun sudah tekad yang sangat kuat dalam hati ingin menceraikan istrinya, tapi belum ngomong, baik ngomong kepada istrinya maupun ngomong kepada orang lain. Jadi
ngomongnya itu nggak harus di hadapan istrinya. Bisa jadi dia ngomong kepada orang lain tentang istrinya. Apabila dia sudah ngomong kepada istrinya, kamu saya ceraikan atau kita bercerai. Atau dia ngomong sama orang lain, aku sudah menceraikan istriku, misalkan gitu ya. Maka jatuh cerai. Tapi kalau yang terjadi itu adalah niat dalam hati, kehendak yang kuat dalam hati, atau masih kerentak gitu aja dalam hati untuk menceraikan istrinya, tapi belum dilontarkan dalam ucapan, belum ada wujud nyata dalam perbuatan, maka itu tidak ada hukum. Kenapa? Karena pernikahan, akad nikah sama cerai itu adalah fikihnya fikih lafadz, fikihnya fikih lisan, bukan fikih hati. Dan berlaku sabda Rasulullah SAW tadi, innallaha tajawwaza li, yani innallaha tajawwaza fi ummati fi ma haddatsat bihil anfus hatta ta'mal atau tatakallam. Allah itu mengampuni umatku selagi itu masih dalam jiwanya, sebelum diucapkan, selagi gak diucapkan, selagi gak diamalkan. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kami ingatkan kembali bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulang di nomor 081259521312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan yang selanjutnya yang masuk di redaksi kami dari Ummu Fulana di Medan. Beliau bertanya, Bismillah, ana diberikan Allah rezeki yang berlebih, sementara saudara kandung kekurangan Ustadz. Apakah boleh ana tidak berikan sedekah atau zakat kepadanya dikarenakan dia tidak menjalankan ibadah wajib sholat dan puasa? Sudah kita sampaikan untuk sholat, namun beliau hanya terkadang saja sholatnya. Sebulan mungkin cuma sekali saja. Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Pertama, jadi anti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan nikmat iman, syukur dengan nikmat sunnah. Kok tahu Ustaz? Ya kalau sampai ikut majelis kita ini berarti insya Allah kan kenal sunnah gitu ya. Syukur dengan nikmat sunnah, syukur dengan nikmat kelebihan harta, jadi kecukupan harta, bahkan berlebih, kata antum tadi, kata anti tadi menggunakan bahasa berlebih gitu ya. Semua adalah nikmat yang sangat perlu untuk kita syukuri agar nikmat itu dilanggengkan oleh Allah, ditambahi oleh Allah keberkahannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur, maka aku akan nikmatku pada kalian, dan jika kalian kufur maka azabku itu azab yang pedih. Lah, salah satu di antara bentuk kesyukuran ya ukhti itu adalah apa ya? Menjadikan orang lain ikut merasakan kenikmatan yang kita miliki. Kalau sekedar cerita itu tuh bentuk syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakanlah kepada orang lain. Ceritakan kepada orang lain yang akan ikut senang dengan kenikmatan kita. Itu maksudnya, bukan malah diri dengki, bukan masalah ini, bukan masalah itu. Jika termasuk bentuk kesyukuran itu adalah menampakkan syukur, menampakkan nikmat Allah itu kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi an yara athara nikmatihi alaih. Allah itu senang jika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah melihat efeknya, melihat wujudnya. Jadi salah satu di antara bentuk syukur orang kaya itu ya hidupnya layak sebagai orang kaya gitu. Mobilnya ya udah seri mogokan gitu. Ya pantasnya orang kaya lah, kelas-kelas Innova, kelas-kelas apa. Ya nggak harus elit ya, tapi kan pantasnya orang kaya itu ya begitu. Ben gak dirasani sama uang, sugih pelit, kaya pelit.
Semacam itu bentuk syukur. Lah, di antara bentuk syukur yang paling utama adalah menjadikan orang lain itu ikut merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan memberi hadiah, dengan bersedekah, dengan memperhatikan orang-orang yang miskin, perhatian ini, perhatian itu. Terutama orang-orang yang mempunyai hak lebih. Dan orang-orang yang mempunyai hak lebih itu 3. 1 kerabat, yang kedua tetangga, yang ketiga kenalan. Yang ketiga itu ini kenalan, teman duduk lah, kenalan gitu ya. Ini kenalan. Yang pertama kerabat. Makanya Rasulullah SAW itu sangat perhatian dengan masalah kerabat. Jadi sedekah kepada kerabat itu nilainya 2, sedekah kepada orang lain nilainya 1. Karena kepada orang lain nilainya sedekah. Kalau kepada kerabat nilainya itu adalah as-sadaqatu wassilah, sedekah dan menyambung hubungan ke kerabatan. Yang kedua tetangga, karena ada hak ketetanggaan. Yang ketiga adalah teman, kenalan, teman duduk atau kenalan kita. Yang dia bukan kerabat juga bukan, jadi bukan tetangga. Maka ya ukhti, ini salah satu di antara orang yang paling berhak terhadap kelebihan rezeki anti adalah kakak tadi. Kakak atau saudara tadi. Yang saudara tadi. Lalu bagaimana dengan dia nggak mau sholat? Dengan dia tidak mau beribadah. Lah, keberadaan dia tidak mau sholat, tidak mau beribadah, maka seharusnya anti malah sering berbuat baik sama dia. Gini loh, kalau anti itu nggak mau berbuat baik sama dia, bagaimana anti mau ngomongi? Bagaimana mau nasihati? Ngomong, jadi nasihati tok, nggak mau bantu lah. Itu kan dari awal itu ada penolakan. Tapi cobalah dibalik cara berpikirnya. Itu sering bantu, diperbaiki. Jadi kaedahnya menungso itu akan tunduk, akan patuh dengan orang yang sering berbuat baik sama dia. Al-Anas itu adalah abduman ahsan ilaih. Orang itu adalah budak dari orang yang berbuat baik kepadanya. Itu sudah kaedah manusia. Sekarang manusia, kalau A itu sering berbuat baik sama B itu dikit-dikit dikasih, dikit-dikit dikasih. Itu mau tidak mau, A ngomong apa, B itu manut. Tapi kalau enggak, ya enggak mau. Ya enggak mau. Maka dengan anti sering ngasih, sering memberi, kemudian dinasehati, jarang-jarang dinasehati, itu insya Allah jauh lebih mengena. Bagaimana mungkin kemudian itu tidak memberi, tidak bersedekah kepadanya, kemudian kita mau menasihatinya. Itu yang kedua. Lah, sebenarnya anggaplah meskipun kita sudah memberi, sudah memperbaiki, kemudian dia tetap tidak mau dinasihati, itu kan bukan urusan kita. Urusan kita sudah memaksimalkan cara. Urusan kita itu sudah memaksimalkan cara. Lihatlah bagaimana dulu Rasulullah SAW. Sebagian sahabat itu loh, ada yang masuk Islam gara-gara sering dikasih oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Sufwan kalau nggak salah itu, mazal Rasulullah SAW yu'tini, yang Rasulullah SAW, jadi itu selalu ngasih, sehingga dia masuk Islam. Gara-gara sering dikasih oleh Rasulullah SAW. Dia itu datang ke kampungnya dengan mengatakan, ayyuhan nas aslimu, wahai sekalian manusia masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan, karena Muhammad itu orang yang kalau sudah ngasih gak khawatir miskin. Gitu. Akhirnya kaumnya berbondong-bondong masuk Islam karena dikasih. Awalnya setelah dia masuk Islam, kemudian bahasa kasarannya itu dicuci otaknya oleh Rasulullah, dikasih motivasi akhirat, motivasi surga. Akhirnya mereka melupakan pemberian itu, kemudian fokus ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini dalam kita bermuamalah kepada orang-orang yang memang dia itu belum banyak dalam beribadah. Jadi tugas kita adalah tugas kita. Adapun orang lain serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami Ustaz. Dari Umu Abdurrahman asal Probolinggo Ustaz. Pertanyaan cukup singkat, beliau bertanya, bismillah, bagaimana hukum tembakau Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Tembakau itu
salah satu di antara jenis tanaman yang tumbuh dimanfaatkan daunnya. Ya gitu ya. Yang tumbuh dimanfaatkan daunnya. Nah, sebagaimana kaidah umum, hukum asal semua tanaman itu halal. Kecuali kalau ada sisi-sisi syar'i yang menjadikannya haram. Kecuali kalau ada sisi-sisi syar'i yang menjadikannya haram. Sekarang letak permasalahannya adalah sembako ini pemanfaatannya apa? Tembakau, Ustaz. Sembako, Rek. Tembakau. Tembakau. Iya, Ustaz. Itu pemanfaatannya apa? Karena barang itu 3. Yang pertama, barang yang secara umum dipakai halal. Kalau ada yang pakainya haram, itu ya agak aneh. Kayak jagung, beras, ketela gitu. Itu kan hukum asalnya tidak akan dimanfaatkan kecuali untuk halal gitu. Yang kedua, sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali haram. Babi misalkan. Babi itu mau dibeleh haram, mau diapakan haram. Gitu. Dan ada barang yang ketiga. Dipakai halal bisa, dipakai haram bisa. Anggur misalkan. Anggur itu dimakan halal, dijus halal, dibuat bahan roti yo halal, selai misalkan. Tapi dijadikan bahan khamr jadi haram. Salah satu di antara unsur utama khamr itu kan bahan bakunya itu anggur. Itu jadi haram. Nah, sekarang kita meletakkan tembakau di posisi mana? Sekarang kita meletakkan tembakau di posisi mana? Ini butuh analisis. Tembakau itu pemanfaatannya apa? Pemanfaatannya apa? Yang Anda tahu, tembakau itu untuk rokok. Ada pemanfaatan tembakau yang lain? Belum. Anda nggak tahu. Yang namanya tembakau itu ya untuk rokok. Anda belum tahu kalau sembako di sayur asem. Tembakau. Tembakau. Atau tembakau, oseng-oseng tembakau gitu. Yang namanya tembakau itu ya untuk rokok. Makanya berarti kembalinya ke rokok. Kembalinya ke hukum rokok. Berarti tanaman itu, kalau memang kita katakan rokok itu haram dan memang haram, maka berarti tembakau itu hanya dipakai untuk sesuatu yang haram. Maka hukumnya adalah kayak hukum barang yang hanya bisa dipakai untuk sesuatu yang haram. Dari situ nanamnya nggak boleh, jualnya juga nggak boleh, karena tidak mungkin ditanam kecuali untuk dimanfaatkan haram. Tidak mungkin dijual kecuali untuk dimanfaatkan haram. Berarti dari awal hukumnya menjadi tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena kaidah yang barusan kita sebutkan tadi. Dan masih banyak kok cara lain, tanaman lain yang bisa jadi kita gunakan untuk memanfaatkan lahan yang kita miliki. Kalau kemudian ada orang berkata, "Loh Ustaz, lahan ini nggak mungkin bisa nanam kecuali tembakau." Anda nggak percaya? Tanyakan kepada ahli pertanian. Mungkin yang komentar semacam itu ya karena memang turun-temurun di situ nanamnya tembakau. Cobalah tanam yang lain, terong kek, topo itu terong kalau tembakau itu kan mirip-mirip pohonnya. Jadi terong kek atau apa gitu. Sesuatu yang sangat memungkinkan untuk pohon itu atau tanah itu ditanami dengan sesuatu yang tersebut. Meskipun hasilnya mungkin lebih kecil, hasilnya mungkin lebih tidak ekonomis gitu kalau bahasa ekonominya, tidak menjanjikan, tapi jauh lebih barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari rezeki kita adalah keberkahannya, bukan banyak atau sedikitnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz.
Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di nomor WhatsApp kami Ustaz. Dari Ummu Zumar di Lasem Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, zikir atau wirid atau bacaan yang sunnah pada saat saya susah tidur malam. Saya mulai masuk kamar untuk tidur setelah sholat isya, tapi sampai jam 10 belum bisa tidur. Zikir mau tidur sudah saya baca, mohon Ustadz bacaan apa saja yang harus dibaca? Maklum usia sudah uzur 68 tahun Ustadz. Syukran Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur di usia 68 tahun sehat Bu ya. Ini Bu apa Mbah menyebutnya. Ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah dengan ketaatan. Dan jika suatu ketika nanti ditutup umur kita oleh Allah, ditutup dengan husnul khatimah. Amin. Adapun berkaitan dengan masalah yang jenengan sampaikan tadi, Bu. Jadi pertama ya, kita lihat masalah nggak bisa tidur itu dari banyak faktor. Faktor yang pertama, faktor fisik, faktor zahir. Memang secara umum kalau memang sudah sepuh, Ibu, memang secara umur sudah sepuh itu memang banyak kondisi yang dirubah oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, ya fasilitas hidup itu memang kita kurangi. Dulu doyan makan apa-apa, sekarang makan itu harus pilih-pilih. Dulu makannya banyak, sekarang makannya dikit. Dulu itu bleksek gitu ya. Bleksek itu apa? Jadi ya ketemu bantal langsung tidur. Sekarang kalau nggak noto diri tidur ya nggak tidur. Dulu begini, sekarang begitu. Itu memang lumrai urip gitu ya, sunnatullah dalam hidup itu memang ini semacam itu sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu sudah sudah gak kerasan men di dunia gitu. Sudah gak kerasan men di dunia. Jadi umur itu semakin tua, dalam bahasa para ulama itu wis gak terlalu butuh dunia dan sudah tidak banyak dibutuhkan oleh dunia. Tidak terlalu butuh dunia, apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini, semacam itu. Ini itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pikiran. Dari sisi pikiran bisa jadi nggak bisa tidur itu kayaknya punya pikiran, mikir anak sini, mikir anak sana, mikir putus sini, mikir putus sana, sehingga ke bawah dan nggak bisa tidur. Coba dilihat dari titik ini. Pertama difahami memang dari sisi fisik, dari sisi zahir memang ada perbedaan karena sudah sepuh. Adapun yang kedua, dari sisi pikiran bisa jadi banyak pikiran. Lah, adapun kalau kedua-duanya sudah difahami, kalau kemudian pertanyaannya adalah apa bacaan, ana tidak tahu ada bacaan khusus. Jadi ana tidak tahu ada bacaan khusus tentang orang kurang bisa tidur. Bisa jadi ada bacaannya tapi ana nggak keinget sekarang. Ana nggak keinget sekarang. Yang penting yang sudah anti lakukan, yang sudah ibu lakukan sudah benar, membaca zikir. Jadi zikir-zikir yang ada itu, zikir-zikir ini yang ada itu. Kalau memang sudah waktunya tidur, maka zikir-zikir yang ada itu dibaca dan semoga itu bisa menghilangkan dari hal yang kita miliki. Lah, kalau kemudian bisa jadi faktornya juga memang belum ngantuk. Bisa jadi faktornya juga memang ini belum ngantuk. Lah kalau memang belum ngantuk ya mau nggak mau ya sampai pun anak masih muda di umur anak misalkan itu kalau memang belum ngantuk ya ditidukan ya sulit sekali gitu. Ini sulit sekali. Jadi semua kondisi itu diperhatikan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda masih berkesempatan untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 081259521312.
Kami ulang di nomor 081259521312. Atau Anda saat ini menyaksikan melalui live streaming Anda di Facebook ataupun di YouTube, silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan membacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya yang masuk di redaksi kami. Baik, pertanyaan dari Umu Garsiah di Gresik, Ustaz. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya dan meminta saran, bagaimana caranya menasehati dan mengingatkan seorang suami untuk masalah nafkah dan akhlak kepada istri agar tidak terkesan menuntut atau menggurui, Ustaz. Baik. Ya ukhti, jadi pertama ya, nasihat anak pertama, syukuri yang ada. Syukuri yang ada. Ana yakin kok suami anti itu mesti punya kelebihan. Di samping beliau juga punya banyak kekurangan. Itu pasti dalam hidup. Jadi syukuri yang Allah berikan kelebihan pada sang suami. Pasti ada. Harapannya tatkala kita pintar syukur, maka Allah akan memberikan kenikmatan kita tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita syukur, maka Allah akan nambah nikmatnya pada kita. Jika kita kufur, maka azab Allah itu azab yang pedih. Yang pertama. Yang kedua, jadi yang kedua tentang masalah kekurangan sang suami yang anti sampaikan tadi. Pertama, apa tadi itu? Kurang nafkah. Nafkah dan juga akhlaknya, Ustaz. Dan juga akhlaknya. Nafkah dan juga jadi akhlaknya. Bagaimana kita jadi menasihatinya. Ana lihatnya dari dua sisi. Pertama, apa ya? Pertama, diajak dialog. Tapi dengan bahasa-bahasa yang nggak langsung menusuk kepada inti pembicaraan. Ini kepada inti pembicaraan. Nanti lihatlah, sang suami itu tipikalnya kapan waktu yang tepat untuk bicara. Ada orang itu bisanya diajak ngomong dalam kondisi suasana yang tenang, ayem gitu baru bisa diajak ngomong. Bisanya kadang-kadang ada orang itu yang bisa diajak ngomong itu tatkala malah pikirannya sumpek, itu malah nyambung kalau diajak ngomong karena dia sendiri sedang merasakan sumpeknya urip. Jadi dia itu kadang-kadang kondisi-kondisi capek itu malah bisa diajak ngomong. Kadang-kadang orang itu butuh ini butuh itu. Lihatlah, suami anti itu tepatnya bisa diajak ngomong itu kapan? Untuk kemudian kita buka pembicaraan. Kita buka pembicaraan. Nah, pembicaraan itu bisa datang dari permohonan. Bahasanya jangan nasihati, tapi mohon. Berharap. Ya macam-macamnya lah. Jadi tidak menggunakan bahasa nasihati yang itu terkesan menggurui semacam tadi. Atau dalam bahasa yang lain menggunakan tangan orang lain, nasihati tapi menggunakan tangan orang lain. Jadi gambarannya itu adalah datang ke majelis ilmu bersama sang suami, kemudian melayangkan pertanyaan, jangan memerinci perincian. Jangan memerinci perincian. Perinciannya jangan disebutkan, nanti suaminya tahu. Tapi menggunakan bahasa-bahasa global, bagaimana seharusnya rumah tangga itu disampaikan atau rumah tangga itu dijalankan kepada sang ustadz. Ustadz nanti menjawab. Lah, mudah-mudahan jawaban ustadz itu mengenai terhadap hati dari sang suami. Yang terakhir, mohon anak banyak didoakan. Pintar-pintar kita mendoakan untuk suami kita
di waktu-waktu mustajab. Semoga doa kita lah yang tembus yani kepada hati suami anti. Kenapa? Yani karena yani hatinya manusia itu baina usba'ini min asabi'ir rahman. Hatinya manusia itu antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Allah membolak-balikkan hati manusia sebagaimana yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kami melanjutkan kembali Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di WhatsApp kami Ustaz. Dari seorang yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya tentang kisah Israiliyat yang tidak boleh dipercaya dan tidak boleh didustakan. Itu bagaimana menggabungkan sesuatu yang kontradiksi atau berlawanan itu Ustaz? Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyah atau cerita-cerita Israiliyah itu adalah cerita yang datang dari umat sebelum Islam dan tidak ada riwayatnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Gambarnya demikian. Jadi cerita itu kan ada yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Kalau cerita itu ada dalam Al-Qur'an, meskipun menceritakan tentang kisah-kisah masa lalu, jangan katakan Israiliyah, itu ceritanya Al-Qur'an. Al-Qur'an cerita tentang dua anak Nabi Adam yang saling bunuh. Kemudian Nabi Adam, yani misalkan yani Al-Qur'an cerita tentang Luqman. Al-Qur'an cerita tentang Fir'aun dan Asia. Yani Al-Qur'an cerita tentang ini. Itu kejadian-kejadian masa lalu, tapi yang ceritakan adalah Al-Qur'an Al-Karim. Maka itu cerita wajib dibenarkan, wajib diimani, wajib diyakini. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita-cerita yang ada dalam As-Sunnah. Cerita-cerita yang ada dalam As-Sunnah. Dan qasasun Nabi, cerita-ceritanya Rasulullah itu sangat banyak. Yang menceritakan umat-umat yang sebelumnya. Kayak Rasulullah cerita tentang Juraij, Rasulullah cerita tentang ini, cerita tentang itu, dan berbagai macam cerita-cerita yang lainnya. Itu juga wajib dibenarkan. Itu sisi yang pertama. Jadi yang diceritakan oleh Allah, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cerita-cerita dari umat-umat yang sebelumnya terus didustakan oleh Allah, didustakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendustakan cerita itu, Rasulullah SAW mendustakan adanya cerita semacam itu. Lah kalau semacam itu jelas sikap kita. Kita mendustakan cerita yang ada dalam cerita-cerita umat-umat itu karena Rasulullah SAW mendustakannya, menolaknya, tidak menyetujuinya. Adapun yang ketiga adalah cerita-cerita yang kita dapatkan dari umat-umat yang sebelumnya. Tidak ada penguatnya, persetujuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang menolaknya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lah, yang ketiga ini yang kondang dengan nama Israiliyah. Jadi dinisbahkan kepada Bani Israel. Meskipun tidak cerita zaman Bani Israel. Meskipun tidak cerita zaman Bani Israel. Pokoknya cerita umat-umat yang sebelumnya. Lah, cerita-cerita semacam itu kan perkara-perkara gaib tuh yang kita nggak tahu. Untuk membenarkan, kita nggak tahu, nggak ada bukti, mendustakan juga nggak ada bukti, membenarkan apa bukti kebenarannya, mendustakan mana bukti kalau salah, gitu. Mana bukti kalau salah. Lah tatkala kita itu nggak memiliki dalil yang membenarkan, juga kita itu nggak memiliki dalil yang mendustakan, maka tatkala itu sikap kita ya wis, nggak usah dipercaya, jangan diingkari. Jangan diingkari, jangan dipercaya karena kita nggak punya bukti mempercayai. Jangan pula ditolak, diingkari. Karena kita juga nggak punya dalil untuk mengingkarinya. Ini ngingkarinya. Contoh misalkan, kalau anak buat ilustrasi kejadian. Kalau ada orang, kalau ada orang itu ngomong. Kalau ada orang itu ngomong, Mas, ketela itu bisa dipakai
untuk bahan baku apa? Untuk bahan baku buat apa? Buat makanan, jelas buat makanan. Ketelo itu, bolet itu loh, bolet. Iya. Jadi bahan baku untuk bahan apa? Untuk bahan elektronik wes ngono ya. Iya. Untuk bahan elektronik. Anda nggak punya ilmu yang membenarkan, iya bener Mas, aku lihat ini. Anda juga nggak punya ilmu untuk mendustakan. Ya sudah, dengerin aja. Iya toh. Iya, oh gitu toh. Ya gitu aja. Berarti dibenarkan. Antum nggak punya ilmunya, mendustakan juga butuh. Ya sudah, didengar aja ceritanya. Diem gitu. Didengar. Jangan didustakan, jangan dibenarkan. Jadi anak ambil contoh yang gampang. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah dua anak Adam yang membunuh, yang satu membunuh yang lain. Yang Allah ceritakan dalam surat Al-Maidah. Di situ ada cerita peristiwa itu. Sampai kemudian si anak membunuh saudaranya, mau menguburkan bingung, datanglah burung gagak dan macam-macam yang cerita itu dalam Al-Quran. Lah, ceritanya cuma dibatas itu tok. Tapi kemudian ada tambahan cerita dan perincian yang itu datangnya dari cerita-cerita orang-orang yang dulunya ahlul kitab, para pendeta yang dulunya kemudian masuk Islam. Kayak jadi tokoh-tokoh Islam yang dulunya adalah ahlul kitab. Menceritakan, menambahi cerita. Kalau yang membunuh itu namanya Qabil, yang dibunuh itu namanya Habil, ceritanya itu adalah karena rebutan wanita gitu ya. Jadi awalnya jadi ini dan perinciannya begini. Cerita tambahan itu nggak ada dalam Al-Quran. Nggak ada yang membenarkan, nggak ada yang mendustakan. Maka bagaimana? Ya sudah, kita dengar itu sebagai satu cerita. Apakah anaknya Nabi Adam yang membunuh dan dibunuh itu Qabil Habil? Ya, membenarkan enggak, mendustakan enggak. Jangan dibenarkan. Dalam arti apa buktinya? Jangan didustakan. Gua namanya bukan Qabil dan Habil. Kalau Anda menolak itu juga butuh bukti. Maka sudah. Ceritanya begitu aja sudah. Katanya, konon ceritanya namanya Qabil dan Habil. Sudah, gitu aja selesai. Jadi, dan itu satu yang perlu difahami. Misalkan ya, tentang nama Malakul Maut, tentang nama malaikat pencabut nyawa itu Israel. Itu tidak ada dalil sahih yang menunjukkan kalau namanya itu Israel. Tapi juga tidak ada dalil sahih yang menyebutkan namanya siapa. Yang ada itu adalah malaikat pencabut nyawa, Malakul Maut. Maka riwayat-riwayat semacam itu namanya Israiliyah. Cerita-cerita yang datang dari umat-umat yang sebelumnya, kalau dia namanya adalah ini, namanya adalah itu, ya sudah. Jadi konon namanya Israel. Konon namanya Israel. Tidak dibenarkan, tidak didustakan. Dan itu yang disebutkan oleh beliau SAW. Yani fala tusaddiquhum fala tukadzibuhum hadithu an bani Israel fala halaj fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kalau mau ceritakan tentang cerita-cerita Israiliyah, silahkan. Ini silahkan, tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kami melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Hasna dari Sumba NTT Ustaz. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga muslim pelihara anjing. Sangat mengganggu warga. Sudah diingatkan berkali-kali oleh warga, RT atau lurah, tapi masih saja pelihara dan tambah banyak Ustaz.
Alasannya jaga peliharaan ayam dan bebeknya. Apakah dosa kalau kita racuni anjing diam-diam, dan tolong solusinya Ustadz? Syukran Ustadz. Jadi melihara anjing bagi seorang muslim itu haram dan halal. Hukum asalnya nggak boleh. Dan dosanya besar, pahalanya berkuras habis. Jadi terkuras banyak kok habis, terkuras banyak. Karena setiap harinya itu akan berkurang 2 qirat. Cari pahala itu susahnya minta ampun, kurangnya begitu banyak padahal gara-gara anjing. Makanya kemudian kalau warga itu, apalagi kalau sampai mengganggu, nah itu dosanya lebih banyak lagi. Itu dosanya lebih banyak lagi. Itu hukum asal. Tapi menjadi boleh pada 3 kondisi. Menjadi boleh pada 3 kondisi. Yang pertama, jika anjing itu untuk berburu. Yang kedua, anjing itu untuk jaga binatang ternak. Yang ketiga, anjing itu untuk jaga tanaman. Itu pun bukan di lingkungan kompleknya orang. Tapi dia diletakkan di kandang itu yang jauh dari perkampungan. Tanaman yang jauh dari perkampungan. Itu yang kemudian dijaga oleh ini anjing tersebut karena sulit untuk dijaga oleh manusia. Lah, dengan kondisi semacam itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka melihara anjing menjadi boleh. Adapun kalau di perkampungan yang itu ganggu orang, najiskan orang dan macam-macamnya, jadi maka itu adalah mengganggu terhadap orang lain dan itu terlarang. Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang antum sampaikan tadi sudah benar. Disampaikan kepada pihak yang berwenang, Pak RT, Pak RW, dan kelurahan dan perangkat-perangkat pemerintah yang di atasnya. Lah, apabila mereka melakukan tindakan, nasihati, manggil, memberikan solusi agar silakan, tapi tidak di sini, silakan tempat yang lain, yang agak jauh dari perkampungan dan macam-macamnya. Kalau semacam itu monggo. Dan memang itu adalah wewenang dari pemerintah. Adapun kalau kemudian gak digubris, maka pemerintah punya hak untuk melakukan tindakan penertiban. Adapun yani masyarakat biasa maka nggak punya hak. Karena hal-hal yang semacam itu, mau itu hukum had, mau itu hukum ta'zir, maka untuk masyarakat umum maka itu adalah haknya pemerintah. Maka yang bisa dilakukan oleh warga adalah menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa atau pemerintah yang berwenang, lalu melakukan hal-hal yang semacam tadi. Serahkan semuanya kepada Allah, kemudian kepada pemerintah tersebut untuk melakukan tindakan yang itu bisa meresahkan, yang itu menjadi kembalinya aman warga setempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Izinkan untuk membacakan pertanyaan terakhir Ustaz karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 Ustaz ya. Baik, pertanyaan terakhir adalah dari seorang ikhwan yang mungkin tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz. Beliau bertanya, Ustadz, hukum sunat elektrik atau sunat dengan besi panas atau kai itu bagaimana ya Ustadz ya? Pertama, antum kalau tanya jangan menghukumi. Antum itu tanya tapi sudah mengatakan itu kai. Itu namanya pertanyaan tapi menghukumi. Jadi kayak sebagian sebagian kalangan kadang-kadang pertanyaannya itu lucu. Jadi Ustadz, si fulan itu ahlu bid'ah. Apa hukum mendengarkan ceramahnya loh? Jadi kan itu sudah menghukumi, baru tanya. Ya, nah, pertanyaannya boyo gini, Ustadz, ada seorang penceramah itu ceramahnya gini, kita rujukannya gini. Bagaimana? Yani bagaimana kita mendengarkan kajiannya? Gitu, jadi menyebutkan fakta aja. Antum sudah menghukumi kalau dia ahlul bid'ah. Lalu bertanya bagaimana hukumnya? Ya sudah jelas kalau kita semacam itu.
Jadi pertama, jadi masalahnya yang dipertanyakan adalah tentang masalah sunat menggunakan laser ya, istilahnya orang sekarang itu laser. Jadi besi itu ada satu alat itu dipanasin pakai colokan listrik, lah kemudian ujungnya itu menjadi manas, membara gitu. Itu kalau dipotongkan itu tidak mengeluarkan darah karena urat-urat darahnya itu langsung gosong, langsung kosong. Lah, apa hukumnya itu? Jadi apa? Jadi hukumnya itu. Ada satu masalah yang bisa didekatkan ke sini, yaitu masalah kai. Jadi masalah kai. Makanya Anda katakan ada satu masalah yang bisa didekatkan ke kasus ini, yaitu masalah kai. Yani al-kayyu itu adalah sistem pengobatan pakai besi yang dipanaskan. Jadi pada zaman dahulu pengobatan yang kondang di zaman Rasulullah SAW itu adalah yang pertama minum madu, yang kedua hijamah, yang ketiga kai. Itu pengobatan zaman dulu ya. Belum ada lah operasi sesar ini zaman sekarang belum ada. Jadi yang pertama syurbatu asal, jadi minum madu. Yang kedua jadi hijamah, bekam. Yang ketiga pakai kai. Kai itu gambarnya gimana? Besi itu dipanaskan. Jadi misalkan di sini ono borok itu sampai janyek, sampai belatung, sampai apa gitu. Ya ini sebelum zaman ono alat-alat untuk menghilangkan, mematikan kuman dan macam-macamnya. Maka yang mereka lakukan itu adalah besi itu dipanaskan, panas membara. Pada waktu membara itu ditempelkan di sini, harapannya kuman-kuman yang ada itu mati. Kuman-kuman yang ada itu mati. Pada waktu kuman-kuman yang ada itu mati, terus jadinya sekarang sudah bukan lagi kuman, tapi luka bakar. Lah, ngerawat luka bakar itu lebih mudah dibandingkan dengan merawat luka yang borok tadi, kalau istilah kita itu luka yang borok itu. Itu adalah cara pengobatan yang ada pada zaman dahulu. Baik. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sunat elektrik atau yang biasa orang sebut dengan laser itu termasuk kai atau tidak? Termasuk kai atau tidak? Karena kalau kita sebutkan sebagai kai, maka kai itu sesuatu yang terlarang oleh syariat. Penggunaannya terlarang. Hanya jumhur para ulama menyebutnya terlarang sampai level makruh. Dibenci. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan pengobatan itu adalah minum madu, hijamah, dan kai. Gitu ya. Lalu beliau mengatakan wala uhibbul kai, tapi aku nggak senang yang kai itu nggak senang. Pengobatan semacam itu ada, tapi aku itu nggak senang dengan pengobatan yang semacam ini, pengobatan yang semacam itu. Jadi pengobatan yang semacam itulah. Yang semacam itu apakah itu masuk dalam kai ataukah tidak, itu yang kemudian sisi pandang butuh dianalisis. Jadi butuh dianalisis. Wallahu a'lam. Dulu ana itu pernah mengatakan bahwa sunat laser itu masuk dalam kai. Masuk dalam kai. Tapi setelah mandang lebih dalam masalah ini, anak kok cenderung berubah pikiran. Ini kenapa? Karena sesuatu yang menggunakan besi panas itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk isy'ar al-hadi. Isy'ar hadi itu menandai binatang untuk hadiu. Hadiu itu korban wong kaji. Jadi ini Arabe budal kaji. Itu agar binatang ini gak diganggu sama orang. Karena binatang itu sudah mau disembelih nanti pada waktu hadiu. Pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi orang yang haji itu dikasih tanda. Dikasih tanda itu dengan besi yang panas. Itu dipanaskan terus ditempel di punggungnya atau di mana. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi berarti tidak semua penggunaan api yang panas itu terlarang. Tidak semua penggunaan api yang panas itu terlarang. Jadi
sekarang sunat al-yasr itu dekatnya ke kai atau dekatnya ke itu? Anda lebih mendekatkan kepada masalah hadiyu. Jadi lebih mendekatkan kepada jadi masalah hadiyu. Karena itu pertama tidak pengobatan. Yang kedua itu efeknya nggak besar. Cuma ya kulit yang nutupi hasyafah kepala zakar itu aja yang terpotong. Beda dengan luka borok. Yang luka borok itu memborok gitu kemudian dianu dengan api, itu jelas-jelas lukanya besar dan gosongnya itu besar gitu ya. Gosongnya itu besar. Wallahu alam ini bisawab. Ini wallahu alam bisawab tentang masalah itu. Itu yang ana lihat yani masalah itu yani saat ini. Yani saat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz, dan pertanyaan tersebut dan jawaban tersebut sekaligus merupakan sesi terakhir dari kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya, terkhusus kepada Ustaz Sunan Ahmad Sabiq Hafidhullah Ta'ala atas segala jawaban dan segala nasihatnya kepada kita semua. Dan bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ucapkan juga jazakumullah khairan atas perhatiannya. Silakan untuk membagikan konten yang baik ini kepada sanak saudara Anda agar kebermanfaatan dari program ini bisa diterima oleh halayak ramai. Demikian program kita konsultasi syari Al-Furqan TV pada malam hari ini. Kami segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas mohon izin undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.